Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu web server dan web client beserta cara kerja dan konfigurasinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai DNS server. Jadi, apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke domain dan sebaliknya. Atau pengertian dari DNS itu Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi dengan menggunakan DNS, kita tidak lagi mengakses suatu website menggunakan alamat IP. Karena tidak mungkin juga ketika kita mau mengakses suatu website, kita harus menghafalkan alamat IP-nya. Karena seperti yang kita ketahui, alamat IP di internet itu unik, jadi agak susah dihafal. Sehingga kita menerapkan DNS ini atau Domain Name System. Nah, jadi dengan menggunakan DNS, kita tinggal mengingat nama domain dan kemudian memasukkannya ke dalam address bar. Misalnya kita mau mengakses Google, jadi kita tinggal masukkan domain dari Google, misalnya yaitu www.google.com. Nah, jadi tanpa perlu mengingat alamat IP dari Google tersebut. Nah, kebetulan ini gambar saya kutip dari niagahoster.co.id, hierarki dari domain system. Jadi misalnya pada domain n.wikipedia.org. Nah, jadi ada beberapa bagian. Sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama itu disebut sebagai root level domain. Jadi root level domain ini bagian tertinggi dari hierarki DNS, ditandai dengan titik. Nah, kalau kita lihat pada domain n.wikipedia.org, jadi yang ini merupakan root level domainnya atau hierarki yang paling tinggi. Kemudian yang kedua itu top level domain. Jadi top level domain adalah ekstensi yang berada di depan root level domain. Jenis top level domain atau TLD ada dua, yaitu GTLD atau generic top level domain dan CCLTD atau country code top level domain. Untuk GTLD ini atau generic top level domain ini biasanya digunakan untuk misalnya website komersial seperti .com, .edu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh untuk CCLTD ini biasanya digunakan seperti menandakan negara mana, contohnya .id, .au, .n, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga disebut sebagai second level domain. Jadi second level domain ini digunakan sebagai identitas suatu institusi atau branding. Misalkan seperti tadi contoh Google. Jadi Google ini merupakan second level domainnya. Atau kalau dari contoh di sini, berarti untuk second level domainnya yaitu Wikipedia. Second level domain ini berfungsi sebagai identitas suatu institusi atau disebut branding. Nah, kemudian third level domain merupakan subdomain dari domain utama yang berdiri sendiri. Nah, kalau second level domain ini sebagai identitas suatu institusi, nah kalau third level domain ini merupakan subdomain dari domain utamanya. Dalam kasus ini, kalau kita lihat di sini n.wikipedia.org. Jadi N ini merupakan subdomain dari domain wikipedia.org. Nah, kemudian yang terakhir itu hostname atau disebut sebagai scheme, merupakan awal dari sebuah URL. Nah, biasanya kan kalau kita mau mencari atau menelusuri sebuah website, biasanya itu ada protokolnya, yaitu misalnya HTTP atau TTPS. Nah, itu disebut sebagai hostname. Namun yang paling sering digunakan di internet itu biasanya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Queue. Nah, ini ada beberapa macam-macam DNS. Sebenarnya masih banyak.
cuma saya mengambil hanya sebagian. Nah, jadi yang pertama itu record yang berfungsi untuk menyimpan informasi hostname untuk IP versi 4. Kemudian triple A record itu sama, namun untuk yang kedua ini digunakan untuk versi IP versi 6. Nah, kemudian yang ketiga MX record itu biasanya ketika kita menerapkan service SMTP atau email gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi DNS server ini. Sekarang kita akan melanjutkan untuk kasus web server di sebelumnya. Sini ada satu server yaitu web server. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk DNS server. Misalnya kita ganti namanya jadi DNS server. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel strike. Dan kita konfigurasikan alamat IP-nya terlebih dahulu. Desktop dan IP configuration. Misalkan untuk DNS-nya kita menggunakan alamat IP yang kelima. Dan subnet masknya sama. Kemudian kita atur untuk domainnya di bagian service, kemudian DNS. Pastikan DNS service-nya on. Nah, kemudian kita buat nama domainnya misalkan belajar jaringan.com. Kemudian address-nya kita ambil dari IP address web server. Kalau kita lihat IP address dari web server itu alamat IP yang pertama. Berarti alamat IP 1.1. Dan tinggal add dan save. Nah, oke, setelah kita terapkan DNS servernya atau kita buat domain name-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan parameter DNS di setiap kliennya. Jadi langsung saja kita tambahkan di bagian IP configuration. Kemudian di bagian DNS server kita masukkan alamat IP dari DNS, yaitu alamat IP yang kelima. 1.5. Kemudian pada PC 1 juga sama. Nah, kalau di video sebelumnya untuk mengakses web server ini kita menggunakan alamat IP. Jadi kalau di video sebelumnya kita mengaksesnya dengan menggunakan alamat IP 192.168.1. Nah, seperti ini. Nah, karena kita telah menerapkan DNS server, jadi kita tinggal masukkan nama domain yang telah kita buat tadi, yaitu belajarjaringan.com. Langsung saja kita masukkan di bagian web browser. Kemudian ketikkan belajarjaringan.com. Nah, jadi kita tidak perlu mengingat atau menghafalkan alamat IP dari si web server ini. Nah, karena kalau di dalam jaringan internet itu kan IP-nya unik gitu. Jadi tidak mungkin kita menghafalkan satu persatu alamat IP dari sebuah website. Sehingga diterapkanlah DNS server ini. Jadi itu contoh untuk materi DNS server dan konfigurasinya.